Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan saat ini boleh senantiasa memberkati setiap kita, di mana kita semuanya butuh, yaitu yang namanya firman ini untuk membangun iman kita, membangun kedewasaan rohani kita, sehingga kita semakin hari menjadi orang-orang yang semakin dewasa di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema yang berjudul yaitu semangat dalam Kristus. Semangat dalam Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang kata semangat, itu tidak lepas dari sesuatu hal yang ada di balik dari kata semangat ini sendiri, ya. Kita ini menjadi semangat oleh karena ada beberapa hal, ya. Kita ini menjadi orang semangat pasti ada alasannya, ya. Cenderung orang itu semangat oleh karena ada alasannya. Ada sesuatu hal di balik daripada semangat itu sendiri. Hal-hal yang berbicara yang membuat kita ini semakin semangat biasanya berbicara tentang adanya pengharapan dalam diri kita. Ada sesuatu hal yang kita harapkan, di situ kita semakin semangat. Adanya motivasi, ya. Ada sebuah motivasi, dorongan kemauan yang mau kita terima, yang kita harapkan, yang kita maui, itu membuat kita semangat. Adanya tekad, ya. Adanya tekad. Ketika seseorang memiliki tekad yang luar biasa, maka tekad tanpa didukung dengan semangat itu susah terwujud, susah terjadi ataupun tercapai. Tekad sudah bulat, tetapi tidak ada semangat, pasti akan gagal. Tetapi tekad luar biasa, semangatnya juga luar biasa, pasti akan berhasil. Dan juga adanya sebuah kemauan keras. Mungkin kita punya sebuah kemauan yang begitu luar biasa, sehingga didukung dengan semangat inilah manusia akan bisa menerima, manusia akan bisa mencapai apa yang menjadi kemauan hidupnya. Ya, kemauannya keras, semangatnya nggak ada. Ya, kemauannya keras, tetapi mentalnya tidak ada, optimismenya nggak ada, semangatnya nggak ada, maka mustahil akan tercapai. Dan juga di sini orang yang ketika orang semangat itu biasanya di dalam dirinya itu memiliki yaitu pribadi yang energik. Energik itu dia begitu semangat, antusias, luar biasa, pokoknya gesit, lincah, dan lain sebagainya. Maka orang yang energik ini biasanya memiliki semangatnya luar biasa. Ketika mereka melakukan tugas, pekerjaan, dan lain sebagainya, orang yang energik itu seolah-olah kalau dilihat itu seperti orang yang tidak punya rasa capek. Adanya pokoknya semangat terus, ya, semangat, optimisme. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang semangat di dalam Kristus. Di dalam diri kita ini, walaupun situasi COVID-19 masih terjadi, pandemi ini belum berakhir, jangan membuat kita menjadi orang-orang yang putus asa di dalam Kristus. Jangan menjadi orang-orang yang kecewa di dalam Kristus. Jangan menjadi orang-orang yang lemah di dalam iman percaya kita kepada Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semangat di dalam Kristus perlu ada di dalam diri kita. Sebab ketika kita mengalami kelemahan iman, mengalami kemerosotan di dalam kedewasaan rohani kita, maka kita akan menjadi orang yang undur daripada Tuhan, menjadi orang yang jauh akan Tuhan. Sehingga ketika masalah datang, seringkali bukanlah kita mencari solusi, tetapi lebih cenderung kita akan menjadi orang yang putus asa, sehingga kita akan meninggalkan cara-cara sehat untuk melakukan ataupun mengatasi semuanya itu, sehingga hal-hal konyol yang sering akan terjadi dalam diri kita. Ya. Banyak orang saat ini mungkin ada yang mulai ekonomi, pendapatan, dan juga mungkin banyak hal yang mungkin saat ini sedang mengalami kelesuan. Mungkin ekonomi lesu, ya. Mungkin untuk beberapa hal kita menjadi orang yang lesu. Tetapi dalam hal ini berkaitan dengan iman rohani kita, itu tidak boleh lesu, tetapi kita harus tetap semangat. Ya, kita harus tetap semangat.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesemangatan adalah penunjang kesuksesan dalam meraih impian. Kesemangatan adalah penunjang kesuksesan dalam meraih impian. Apa impian kita? Ya. Apa impian kita? Apa harapan kita? Apa yang kita maui di dalam hidup ini? Tidak akan pernah kita ini bisa meraihnya kalau tidak ada semangat di dalam diri manusia. Tidak mungkin. Ya. Kita punya keinginan, kita punya impian yang luar biasa. Impian yang luar biasa mungkin. Ya. Tetapi ingat, ketika impian itu tidak didasari dengan semangat dan optimisme, maka mustahil kita bisa meraih impian. Kalau kita mau meraih impian, berusahalah. Tapi kalau kita mau meraih mimpi, tidurlah. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi, semangat adalah penunjang, batu loncatan, penggerak motornya yang bisa membuat kita meraih impian. Jadi apapun impian hidup kita, apapun kerinduan hidup kita, dasari dengan semangat dan optimisme hidup, maka percayalah engkau, bila sampai waktu dan saatnya engkau akan meraih yang menjadi impian hidup kita. Apa impian kita berkaitan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Apa? Kita punya impian apa sih berkaitan dengan kita ini menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apa? Mungkin kita semuanya nggak mungkin saya percaya Tuhan Yesus Kristus asal percaya saja. Saya percaya Tuhan Yesus Kristus, pokoknya yang penting saya mau lebih nyaman percaya Tuhan Yesus. Nggak mungkin. Di balik kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ada satu hal yang menjadi impian dan harapan kita. Pasti itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi hari ini yang menjadi alasan melalui firman Tuhan mengapa kita harus semangat dalam Kristus, yaitu yang pertama, karena hari Tuhan sudah semakin dekat. Ya. Karena hari Tuhan sudah semakin dekat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ibrani pasal 10 ayat 25. Ya. Ibrani pasal 10 ayat 25. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan Ibrani pasal 10 ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Perubahan hari berarti memangkas waktu kedatangan Tuhan. Ya. Berarti ibarat orang setiap hari kalau dihitung satu langkah. Ya. Setiap hari kalau dihitung satu langkah dalam sebuah jarak, maka setiap hari itu berarti satu langkah jarak kita semakin dekat menuju tujuan. Ya. Satu hari kalau kita hitung dalam bentuk langkah, ya, ketika kita menuju kepada sebuah tujuan, maka setiap pergantian hari berarti satu langkah kita semakin dekat menuju kepada tujuan. Demikian juga, ya, hari ini kita sudah semakin dekat pada kedatangan Tuhan. Besok itu berarti kita sudah semakin dekat lagi dengan kedatangan Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Setiap hari berarti berbicara semakin dekat dengan hari kedatangan Tuhan. Oleh sebab itu, dengan keadaan dan kedatangan Tuhan yang semakin dekat, apa yang perlu ada dalam diri kita? Yang perlu ada dalam diri kita adalah semangat di dalam iman percaya kita kepada Kristus. Semangat di dalam iman percaya kita kepada Kristus. Sebab dengan semangat di dalam Kristus, maka kita memiliki kepastian untuk pengharapan kita. Ya. Kepastian akan pengharapan kita. Apa harapan itu? Yaitu masuk di dalam kerajaan surga. Kita tidak akan pernah bisa masuk dalam kerajaan surga tanpa didasari semangat, optimisme di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab mustahil kita akan bisa masuk di dalam kerajaan Tuhan jika kita tidak memiliki optimisme dan semangat di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang yang putus asa di dalam iman percaya dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang putus asa di dalam rohaninya, maka dia kehilangan pengharapan akan impian, yaitu apa? Hidup kekal di dalam kerajaan surga. Alasannya kenapa kita perlu semangat di dalam Kristus? Sebab hari Tuhan itu sudah semakin dekat, saudara. Walaupun mungkin kita semua sebagai orang-orang Kristen, dari semenjak mungkin kita masih kecil, ya, masih kecil, sekarang sudah dewasa, kita membaca firman Tuhan berkaitan dengan ayat yang mengatakan bahwa hari Tuhan sudah dekat. Itu sudah kita baca dari berapa puluh tahun yang lalu. Kita sudah baca itu, tetapi hari ini Tuhan juga belum datang. Sehingga kita mulai putus asa. Apakah ada si Tuhan itu? Apakah ada surga itu? Kalau ada, dulu saya waktu kecil membaca firman Tuhan, hari Tuhan sudah dekat. Tapi mana? Dari saya kecil sampai dewasa, saya tidak pernah melihat hari Tuhan yang dekat itu seperti apa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlu kita ketahui. Dekatnya kita dan dekatnya cara Tuhan itu berbeda. Ya. Dekatnya kita dan dekatnya Tuhan itu berbeda. Ketika sampai saat ini Tuhan belum turun dan datang ke dalam dunia, sesungguhnya Tuhan sedang memberikan kesempatan dan peluang bagi manusia untuk supaya mencari Tuhan, mencari Allah yang benar, mencari keselamatan, supaya dia bisa masuk di dalam surganya Tuhan. Sebab Tuhan mau bahwa kerajaan surga itu penuh dengan orang-orang yang hidup benar, orang-orang yang mencari dia. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari Tuhan itu semakin dekat. Semakin berganti hari berarti semakin dekat hari Tuhan itu sendiri. Ya. Berganti tahun semakin dekat lagi kita dengan Tuhan. Semakin dekat dengan hari Tuhan. Hari Tuhan tidak boleh, ya. Hari Tuhan itu tidak boleh disongsong dengan cara kita yang lepe-lepe, ataupun disongsong dengan cara kita yang putus asa, disongsong dengan cara kita yang lemah di dalam iman. Tetapi hari Tuhan itu harus disongsong dengan semangat, optimisme di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dunia atau di media sosial, saudaraku, banyak orang-orang sudah mengaitkan bahwa apa yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini adalah bagian daripada bukti bahwa waktu Tuhan sudah semakin dekat. Akhir zaman sudah semakin terasa. Orang sudah banyak mengupload, orang banyak membuat status-status, orang mulai membuat tulisan-tulisan yang menyatakan bahwa keadaan dunia ini sudah semakin tua, bahwa dunia ini sudah semakin dekat dengan akhirnya. Banyak orang sudah berbicara seperti itu. Bahkan ada orang yang mengaitkan dengan pandemi ataupun COVID-19 ini dengan tanda bahwa ini adalah akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun peristiwanya, apapun kejadiannya yang ada dalam dunia ini, ya, apapun itu, kita sebagai orang percaya
tetap berkeyakinan bahwa hari Tuhan pasti akan datang, tetapi biarlah hanya Tuhan yang tahu, ya. Kita tidak bisa mengetahui kapan waktu Tuhan itu terjadi, ataupun kapan kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua itu akan terjadi. Tetapi yang jelas, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita saat ini hidup di situasi dan zaman sekarang ini, paling tidak yang perlu kita lakukan adalah kita memiliki iman, memiliki optimisme, memiliki semangat yang luar biasa dalam Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita semakin semangat di dalam mengiring Tuhan. Mari kita semakin membangun iman dan rohani kita, di mana hari Tuhan dan waktu Tuhan semakin dekat. Biarlah ketika nanti sampai masanya Tuhan Yesus datang yang kali kedua, kita adalah orang-orang yang mengalami keangkatan. Kita adalah orang-orang yang menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Mari, semuanya itu hanya bisa terjadi hanya pada diri orang-orang yang memiliki hubungan yang baik, orang-orang yang memiliki semangat dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.